dengan Ibu Galileo. Buya jadi kaget nih, di Depok nih. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi langsung walaupun ya virtual. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Buya. Tadi dijelaskan bahwa bersimpuh dengan pilihan-pilihan. Jadi kan Buya pernah menjelaskan bahwa kita harus menerima semua ketentuan Allah apapun itu dengan suka hati. Tapi di sini dikatakan ada pilihan-pilihan. Apakah pilihan-pilihan itu yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, misalnya korupsi, ada yang berbuat baik, atau bagaimana, Bu ya? Hanya itu saja. Terima kasih. Ya, memang ada kaidah tata krama atau budi pekerti ya. Iya, iya. Ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi ketika engkau melakukan suatu kebaikan, katakanlah itu pilihan Tuhan. Tetapi ketika engkau melakukan kejahatan, katakanlah itulah pilihanmu sendiri. Dalam Al-Qur'annya, "Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Jadi apabila engkau mendapat kebaikan, katakanlah kebaikan itu datangnya dari Allah. Tetapi engkau mendapat keburukan, katakanlah dari dirimu sendiri. Ini kan bahasa etika. Dengan masa seorang pencuri ditangkap, kenapa kau mencuri? Ya disuruh Tuhan. Nanti kata yang nangkapnya, saya juga nangkap kamu suruh Tuhan juga. Nah itu. Jadi ketika bawahan itu dipanggil oleh atasan, dipersalahkan, ya etikanya kan jangan menyangkal. Saya kan hanya melaksanakan perintah Bapak tanggung jawab. Ya dipecat. Iya, dipecat langsung. Hari ini kamu gak usah kerja lagi, udah pulang sana. Kan gitu. Ya paling tidak kan dengan saya Pak, saya merasa mengaku bersalah Pak. Saya akan perbaiki ke depan, insya Allah tidak akan terulang lagi. Kan enak jadinya. Ya. Itu kan bahasa sopan santun. Kalau bahasa hakikat dalam kehidupan kita, semuanya khairihi wa syarrihi minallah, semuanya Allah menentukan. Semacam itu sesungguhnya. Jadi kita kembali lagi, jangan menyalahkan Tuhan, ya. Salahkanlah diri kita sendiri. Karena introspeksi itu, self koreksi itu adalah menuntut kita supaya lebih jujur mengakui kesalahan diri kita. Itu yang akan memperbaiki masa depan. Kalau kita itu melempar kesalahan orang lain, berarti Anda tidak mengaku bersalah. Kalau Anda tidak mengaku bersalah, berarti Anda tidak punya maksud untuk memperbaiki diri. Itu aja persoalannya. Itu yang nasib kita begini, udah kita terima aja. Berapa lama engkau hidup di dunia, wahai sahabatku? 60 tahun engkau hidup di dunia. Ya. Karena engkau dulu adalah muridku. Ya kan? Umur kamu sekarang sudah 60 tahun. Dengan segala penderitaannya, cari makan, cari minum, beli baju, bikin rumah, semua 60 tahun dengan penderitaan dan penderitaan. Gara-gara orang tuamu, bapak dan ibumu mencari kenikmatan sekejap, akibatnya 60 tahun kau menderita di dunia ini. Dia pun manggut-manggut. Sekalipun demikian, karena ini perintah Tuhan, walau bagaimanapun, wabil walidaini ihsana, engkau tetap harus berbuat baik kepada orang tuamu. Itu kan sikap keagamaan seseorang kan harus seperti itu. Bukan hanya untung rugi, tapi ada sesuatu yang memberikan kepuasan pada spiritual kita. Nah makanya seperti itulah. Makanya ketika kita berbuat baik kepada siapapun, masih kerdil otakmu ketika engkau berbuat baik, tapi masih ada harapan mendapatkan pahala dari Tuhan. Padahal engkau sudah diberikan kebahagiaan yang luar biasa oleh Tuhan selama di dunia ini karena kebaikan-kebaikanmu. Ingin saya jelaskan? Perlu dijelaskan? Karena engkau selalu menolong orang yang susah. Anak-anak yatim kau santuni setiap bulan.
Orang-orang jompo yang rumahnya mau roboh kau dandani semuanya. Jembatan yang rusak kau perbaiki semuanya. Iya. Apa yang terjadi? Semua orang hormat kepada kamu. Engkau dimuliakan, betul? Iya enggak? Betul enggak? Ucapanmu didengar oleh mereka. Ketika kondangan juga tempat duduknya buat kamu spesial, betul enggak? Belum ke surga loh. Baru surga dunia engkau sudah menjadi orang terhormat, menjadi tokoh. Bukan hanya itu, seorang yang nyalon bupati datang ke rumah kamu kan minta doa restu. Betul enggak? Kalau presiden juga datang salaman ngasih duit. Ya. Enak gak dihormati orang? Enak gak dimuliakan orang? Iya. Nah itu persoalannya, bahwa kita harus tahu bahwa semua kebaikan yang kita lakukan itu pada akhirnya kembali kepada diri kita sendiri kebaikannya. Wa in ahsantum li anfusikum. Ketika engkau berbuat baik, maka sesungguhnya engkau berbuat baik terhadap dirimu sendiri. Wa in asatum, ketika engkau berbuat jahat, fa 'alaiha, maka sesungguhnya engkau menjahati dirimu sendiri. Itu kan sudah menjadi modal kita beragama. Cuman sayang sekarang ini banyak kan ceritanya pahala nggak habis-habis dah, sorga. Sampai berebut surga, bertengkar rebutan surga. Ini mah nggak bisa masuk surga, ini haram surga. Memang surganya siapa? Itu. Jadi artinya kita kembali lagi pada pertanyaan Ibu Galelia. Saya jadi teringat Galelia. Kalau namanya Yanti Galelia. Oh iya. Iya. Yanti, Bu Yanti lah. Ya, Bu Yanti. Iya. Jadi saya kira seperti itulah kita beragama itu. Beragama itu sebetulnya bukan dengan logika ya Bu Yanti ya, tapi dengan rasa Pak. Iya, ada kemesraan, ada kerinduan, itu yang diperlukan. Sehingga kita kemas dakwah kita ini dengan agama cinta. Ya, gitu. Sampai sekarang alhamdulillah sajak-sajak cinta saya sudah 85 jilid. Silakan Pak. Oke Bu, begitu saja. Terima kasih. Ibu Yanti Galelia di Depok demikian tentang bersimpu dengan pilihan-pilihan di hadapan Allah, dan kemudian itulah yang dijawab oleh Buya tentang pilihan-pilihan itu. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, antal murtaja yaum az-ziham, ishfa